mereka tetap ada di dalam kemuliaan Tuhan. Mereka tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, tetapi ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Ada pengharapan sebab Engkau telah mati juga buat kami, Tuhan. Ya. Tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Itu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan dan juga manusia. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bagi Yesuslah segala hormat, kemuliaan, pujian, keagungan, glory hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja yang kami banggakan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu kita katakan dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali ketika saya ada di dalam pelayanan apapun itu, saudara. Haleluya. Baik saya ketika menginjil, ya, baik ketika saya ada di sekolah, saya sambil memberitakan Injil, saya sambil menceritakan kasih Tuhan, saya sangat senang sekali. Baik dalam kedukaan maupun dalam pesta, saya sedang menginjil di situ. Entah bagaimana, ketika menyenangkan hati Tuhan, rasanya gairah itu, semangat itu tertumbuhkan begitu. Amin. Haleluya. Hosana bagi Tuhan Yesus. Dia Bapa yang baik, Bapak. Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Nama saya adalah Pak Evangelis Jasa Tambu Bolon. Saya tinggal di Bekasi. Saya hanya punya satu istri, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan saya hanya punya baru 2 anak. Yang satu kelas 2, yang satu kelas 1. Cewek dua-duanya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya dianugerahkan anak-anak yang lucu. Dua-duanya lucu. Kalau lihat di Facebook saya Jasa Tambu Bolon, sama ada anak-anak saya juga. Haleluya. Saudara, kita punya anak bukan untuk kita banggakan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Betul? Bayangkan saudara, anak saya umur kelas 2 sudah menginjili teman-teman. Haleluya. Bahkan orang Kedah, dia umur anak kelas 2, dia kasih tahu Yesus itu siapa. Wah, haleluya. Saya sangat senang saudara. Tapi tentu dengan hikmat Tuhan. Haleluya. Kita tidak mencarikan agama apapun. Kita hanya menceritakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama namanya Karen Enoni Tambu Bolon. Yang kedua namanya Karisti Bintang Nifati Tambu Bolon. Ya, Bapak ini sudah beberapa kali ke rumah saya. Anak saya lucu-lucu kan? Mamanya lucu juga. Nama istri saya Nurniati Hia. Saya mohon maaf saudara, karena saya bicara ini masih agak berat, ya, karena saya tidak segesit sebelum sakit stroke bicara. Tapi saya percaya saudara, selagi mulut saya masih bisa bicara, selagi masih bergerak, kecuali kalau sudah tidak bergerak kayak kemarin saya dirawat di RSUD 3 hari tidak bergerak, ya. Tapi biarpun bagaimanapun saudara, kita harus tetap menceritakan kasih Tuhan. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita saudaraku. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ini adalah kata-kata penghiburan yang diberikan oleh Yesus ketika dia akan sudah waktunya mati, saudara. Ya, ini adalah kata-kata dia. Yohanes sudah ketemu Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hati
adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mengenal melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Amin. Haleluya. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, di ibadah pelepasan kita pada hari ini, kita lihat orang tua kita terbujur kaku. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saudara, suatu saat kita juga pasti akan dipanggil Tuhan. Benar ya? Tinggal menunggu waktunya saja. Tinggal bagaimana caranya. Saudaraku, saya mau sampaikan pada hari ini, jangan kita gelisah hati kita, sebab Yesus sudah menyediakan tempat. Dia sudah menyediakan tempat, suatu tempat di mana tangis tidak ada lagi, di mana kesusahan tidak ada lagi, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, di mana tidak ada lagi kesenangan duniawi juga di sana tidak ada. Tetapi yang ada hanyalah kita memuji, menyembah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah melalui pertemuan ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita lebih lagi di dalam dunia ini, supaya kita lebih mengasihi Tuhan, kita memberitakan Injil, kita menceritakan kasih-Nya. Jangan gelisah hati kita, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus. Amin. Itu yang Yesus katakan, Dia pergi akan menyediakan tempat. Sudah tersedia tempat itu. Amin. Dia Allah yang Maha Kuasa, sudah tersedia. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saudaraku, saya tinggal di Bekasi ya, jadi saya di sana juga memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika saya ada di Grand Cup ya, pernah saya mau bersaksi sebentar. Saya berbicara kepada drivernya, Pak, berarti Bapak udah lama dong narik Grab ya? Oh sudah Pak. Berarti jalan-jalan di Jakarta ini Bapak udah tahu dong ya? Ya lumayan lah Pak katanya kan. Terus saya tanya, jalan ke surga Bapak udah tahu kan? Maksudnya Pak, saya adalah dari seberang, saya nggak bicara agama. Saya katakan jalan ke surga keselamatan itu adalah di dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Saya jelaskan Bapak Ibu saudara, sambil saya akan mengajar di Kelapa Gading. Jadi saya juga dulu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan di Kelapa Gading itu saya mengajar di Racing Star Institute. Nah itu rata-rata mayoritas semua Chinese juga. Nah lalu saya katakan kepada Bapak Ibu, saya jelaskan siapa Yesus itu. Amin. Saya katakan hanya Yesus yang memberikan jalan keselamatan, hanya Yesus yang memberikan kepastian. Tidak ada mudah-mudahan. Oh Pak, kalau kita lebih banyak berbuat baik, maka kita akan masuk surga. Tapi kalau kita lebih banyak berbuat jahat, kita akan masuk neraka katanya. Jadi kalau 70% yang berbuat baik, 30% yang berbuat jahat, ya 70% nya berarti dia masuk surga. Gitu katanya. Nah, lalu saya tanya sekarang Pak, kalau 50% berbuat baik, 50% lagi berbuat jahat, gimana? Iya kan? Bingung dia. Lalu saya jelaskan, keselamatan bukan karena kita yang membuatnya, tetapi harus ada orang yang menanggung. Itulah Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ya, saya berapa kali di sidang di sana kalau saya memberitakan Injil. Saya tidak takut Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saya tidak pernah menjelekkan agama apapun tertentu. Saya hanya menceritakan Yesus. Orang yang mati 2020 tahun yang lalu menebus kita. Amin. Dia mengorbankan nyawanya, bahkan hidupnya. Itulah Yesus untuk engkau, untuk saya, untuk kita semua. Saudaraku, kita kembali kepada Tuhan. Jangan kita bersedih hati, jangan kita gelisah hati.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalaupun aku hidup untuk Kristus dan mati buat Tuhan. Haleluya. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi kalau Tuhan punya rencana lain, Tuhan kalau panggil saya terserah. Tetapi kalau Tuhan punya rencana lain, Tuhan masih ingin saya hidup, saya memberitakan Injil, saya lebih lagi. Itu nazar saya. Ternyata Tuhan kabulkan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, saya tidak bisa bergerak selama 3 hari. Tidak bisa bergerak dengan maksimal Bapak Ibu. Itu sesuatu yang mengerikan. Saya ada turunan kata dokter, turunan dari orang tua, darah tinggi dan lain sebagainya. Begini, Bapak mungkin terlalu kecapean juga mengajar, kadang-kadang sampai malam dan ya, saya akui dosa saya di hadapan Tuhan. Saya kalau sudah menginjil Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan jadi saudara kadang nggak berubah waktu. Nah, ternyata tidak bisa lagi Pak seperti itu. Oke. Tapi Tuhan, saya intinya bukan itu. Tuhanlah penyembuh kita. Amin. Haleluya. Saya ini udah berkurang 10 kilo nih. Dari sebelum saya sakit, saya 86 kilo. Sekarang saya 76 kilo. Selama COVID 10 kilo saya udah lebih banyak ke vegetarian sekarang. Haleluya. Jadi tidak mengapa. Ya. Saya masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Berarti ada rencana Tuhan yang lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ketika kita di surga nanti, kita nggak ditanya seberapa banyak harta kita, betul? Ketika kita, firman Tuhan berkata, sebab semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia ini, baik itu baik ataupun jahat. Sidang arasi putih. Saudara Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah kau bawa kepada? Amin. Berapa jiwa nak? Adakah kita? Berapa? Adakah sudah engkau memberitakan Injil? Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya menangis Bapak Ibu Saudara. Tuhan, biarlah bagi untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah aku Tuhan Yesus pada orang tua murid, pada siapapun yang Tuhan tempatkan atau Tuhan pertemukan, supaya aku bisa menceritakan kasih-Mu, menceritakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saudara, kita tidak perlu takut di dalam menghadapi dunia ini. Asal kita bersama Tuhan. Asalkan kita juga mempunyai hikmat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bukan sekonyong-konyong langsung seperti itu, ya kan? Tapi Tuhan tidak kasih hikmat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita kembali kepada firman ini adalah jangan gelisah hati. Lalu Thomas rasul itu, dia mengangkat tangannya, interupsi. Dia tanya, dari mana kami tahu jalan itu? Dari mana kami tahu ada surga itu? Lalu Yesus menengadahkan tangannya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas saudara? Tegas. Ini bukan mudah-mudahan. Ini sesuatu kepastian. Di dalam Yesus ada 4 jaminan. Saya sering khotbahkan ini, saudara. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan hidup yang kekal, ada jaminan keselamatan yang pasti, dan ada jaminan kesembuhan. Ada 4 jaminan. Hanya Yesuslah yang menghibur kita. Hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan orang dari dosa. Kita ini saudara, kita berdosa, betul? Kita misalnya ya, kita keluar dari ini, ya, lalu kita lewat motor kita disenggol orang dikit. Maaf, dasar lo, itu udah dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau dihitung-hitung sudah ribuan dosa kita. Kita tidak bisa. Tapi apa? Yesus dengan penumpah darah. Tanpa penumpah darah tidak ada keselamatan. Amin. Ya, dulu kalau
korban domba. Dosa ini lagi, kita dosa, semua dosa. Kita berpikir negatif saja itu dosa, saudara. Dosa. Kita berpikir yang aneh-aneh saja itu juga dosa. Ya, coba bayangkan ini penumpahan darah ini bisa bayar Bapak Ibu bayar? Tidak. Ya, darah domba berceceran. Tapi Yesus menggantikan itu dengan darahnya sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Ini harus jelas tegas. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita merenungkan kembali jangan gelisah hati kita. Percayalah, ya tempat kita di mana kita berada sudah akan Tuhan sediakan di surga. Saudara, saya waktu sakit saya mendapatkan 5 penglihatan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Waktu saya sakit 3 hari itu saya seperti roh saya dibawa oleh Tuhan. Saya melihat penglihatan yang pertama, saya lihat wajah Yesus hancur ketika dia disalibkan. Seperti seakan-akan saya ada di situ Bapak Ibu Saudara. Saya melihat sudah tidak berupa lagi wajah Yesus. Penglihatan yang kedua, saya diperlihatkan Tuhan ada surga dan neraka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya diperlihatkan Tuhan ini surga, ini neraka. Penglihatan yang ketiga, saya diperlihatkan Tuhan ada 3 mahkota. Penglihatan yang keempat, saya diperlihatkan Tuhan tentang keluarga-keluarga saya juga yang harus saya layani. Dan penglihatan kelima, saya diperlihatkan Tuhan ada Yerusalem yang sekarang. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa tuh, tapi saya selalu positif saja. Berarti Tuhan ingin mengingatkan saya selalu untuk hal-hal ini. Amin. Ketika kita sakit, ketika saya sakit Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya sedang ambil wasit. Saya kan habis khotbah kemarin, saya harus ke kamar mandi dulu, saya harus menahan perih dulu lagi. Lalu saya berdoa lagi, saya keluar lagi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi tidak mengapa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, asalkan Yesus, ya. Karena sudah saya teken itu, saya udah teken Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya mati pun untuk Tuhan Yesus, saya siap. Amin. Haleluya. Bukan berarti artinya kita mati konyol, bukan, ya. Bukan artinya kita kecelakaan